Siapa yang tak akrab dengan sosok inspirator kaum muda yang satu ini? Baharudin Yusuf Habibie, atau lebih akrab disapa B.J. Habibie, telah mengubah pandangan berjuta-juta orang melalui kisah cintanya bersama Hasri Ainun Besari yang terkenal melalui film Habibie dan Ainun. Namun jangan salah, tak hanya kisah cintanya yang mampu mengaduk-aduk perasaan. Semangat hidupnya juga telah membuat banyak orang terkagum-kagum dan terinspirasi padanya. Ini dia beberapa potret kehidupan B.J. Habibie yang akan mengubah pandangan hidupnya. Pertama, memanfaatkan waktunya hanya untuk belajar, bekerja, dan beribadah. Selama berkuliah di Aachen, Jerman, Habibie dikenal sebagai pribadi yang mengabadikan hidupnya untuk belajar. Baginya, belajar sungguh-sungguh akan menjadi kunci dirinya untuk dapat bekerja suatu saat nanti, agar ia bisa membalas jerih payah ibunya yang telah membanting tulang untuk menyekolahkannya. Meskipun sibuk dengan studinya, hal itu tidak membuat Habibie melupakan kewajibannya untuk beribadah. Hal ini sudah ditanamkan sejak kecil oleh ayahnya. Katanya, di saat ia sedang sedih dan gelisah, ayahnya sering membacakan ayat suci Al-Quran untuk menenangkannya. Kedua, hanya tidur selama 4 jam dalam sehari. Ia mengaku, salah satu hal yang membuatnya cerdas adalah minimnya waktu yang ia butuhkan untuk tidur. Dalam peluncuran buku biografinya pada tahun 2015, Habibie bercerita bahwa ia terbiasa tidur dengan waktu yang sangat singkat semenjak kecil. Ada alasan menarik yang membuat waktu tidurnya itu sangat singkat. Ia memilih untuk tidak menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur, melainkan ia menghabiskannya untuk mengeksplorasi hal-hal yang membuatnya tertarik serta mengundang rasa penasarannya, sehingga membuatnya berusaha mencari jawaban terhadap pertanyaannya. Saya dari lahir cuma butuh tidur 4 jam. Selebihnya yang 20 jam panca indera saya menyerap lingkungan sekitar dan bertanya-tanya. Mungkin karena panca indera saya sangat aktif itulah saat kecil saya sudah mulai bertanya-tanya, dan kalau tidak bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan, saya menangis, cetusnya. 3. Keyakinan yang kokoh meski sering mendapat cemoohan dari teman-temannya sendiri. Keyakinannya untuk membawa Indonesia dapat bersaing dalam dunia teknologi membuatnya selalu menggantungkan impiannya pada proyek pembangunan industri dirgantara yang digagasnya selama berkuliah di Jerman. Ia menghabiskan seluruh tenaga dan pikirannya semata-mata untuk membuat pemerintah Indonesia tersadar akan ketergantungan pada teknologi, khususnya untuk industri dirgantara pada masa itu. Meski tidak mendapat dukungan dari teman-teman seperjuangannya, bahkan sampai ditertawai, ia tak pernah menyerah untuk mewujudkan ambisinya. Semua itu ia lakukan semata-mata untuk menyalurkan sumbangsi dan keikutsertaan yang nyata dalam membangun negeri yang begitu dicintainya. 4. Sifat yang rendah hati dan sangat dekat dengan masyarakat. Selama berkuliah di Jerman, Habibie dikenal sebagai sosok yang aktif berorganisasi serta ramah dengan semua orang. Hal itu dia buktikan dengan kebiasaannya yang sering mengobrol dengan penjual-penjual atau penyapu jalanan di sepanjang jalan menuju kampus dan tempat ia tinggal. Tak hanya mengobrol, Habibie tak sungkan untuk duduk bersama menyapu jalan di trotoar agar lebih santai untuk mengobrol. 5. Rela mengabadikan seluruh hidupnya demi negaranya meskipun keberadaannya lebih dihargai di Jerman. Pada tahun 1973, ia berhasil menjabat sebagai Vice President sekaligus Direktur Teknologi di salah satu perusahaan pesawat Jerman, MBB. Ia dipanggil pulang ke tanah air oleh Presiden Soeharto tanpa memandang jabatannya yang sedang ia pegang. Habibie dengan mantap bersedia memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk pulang ke Indonesia, meskipun ia harus melepaskan jabatannya di MBB dan posisinya yang tinggi di Jerman.
Hal ini ia lakukan hanya demi menyalurkan ilmu dan teknologi yang ia punya untuk bangsa dan negara tempat ia lahir. Latar belakang keluarga B.J. Habibie. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1963. Ia merupakan anak keempat dari 8 orang bersaudara. Orang tuanya adalah Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ajeng Tuti Marini Puspawardojo yang merupakan keturunan Jawa Bugis. Apabila melihat kedua orang tua Habibie, ibu dan ayahnya berasal dari keluarga terhormat, kakek Habibie seorang ulama Islam terkenal dan keluarga ibunya berasal dari kalangan dokter. Ayah Habibie merupakan lulusan sekolah pertanian di Bogor dan sempat menjabat sebagai kepala Departemen Pertanian Negara Indonesia Timur pada tahun 1950. Ketika usai Habibie sekitar 14 tahun, ayahnya meninggal dunia. Masa sekolah Habibie dan kehidupan di perantauan. Ibunda Habibie tidak pernah menyerah dalam membesarkan anaknya. Ia mengasuh dengan penuh cinta hingga memastikan Habibie dapat mengenyam pendidikan yang layak. Hal itu ia buktikan dengan menyekolahkan Habibie hingga ke luar negeri. Sejak kecil, Habibie sudah menunjukkan ketertarikannya pada mesin. Bahkan ia juga bercita-cita menjadi insinyur. Namun, pada tahun 1950, ia harus pindah ke Bandung bersama orang tuanya, lalu melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pada tahun 1951 sampai 1954. Setelah lulus SMA, Habibie belajar di perguruan tinggi, yaitu Fakultas Departemen Elektro, Fakultas Teknik Institut Teknologi Bandung, atau yang lebih kita kenal sebagai ITB. Tapi, setelah selang waktu 1 tahun, lulus dari ITB, Habibie pindah ke Jerman dan belajar di RWTH Aachen, Jerman Barat, mengambil jurusan pesawat terbang. Ia menjadi mahasiswa Indonesia satu-satunya yang tidak menerima beasiswa dan berhasil meraih gelar doktor teknik dengan predikat summa cum laude atau lulus dengan kehormatan atau pujian tertinggi. Setelah Habibie kembali dari Jerman, Ainun diakui oleh Habibie sebagai sosok perempuan yang sangat cantik dan populer di sekolah. Akhirnya, mereka resmi menikah pada 12 Mei 1962. Dari pernikahan itu, Habibie dan Ainun dikaruniai 2 orang putra, Ilham Akbar dan Tarek Kemal. Mulai dari tinggal di Jerman sampai mengemban tugas sebagai presiden. Kisah cinta keduanya tertuang dalam karya tulis Habibie yang berjudul Habibie dan Ainun. Buku tersebut pun diangkat ke layar kaca dan menjadi salah satu film terbaik di Indonesia. Karir B.J. Habibie. Kegigihan Habibie dalam belajar tidak membuatnya lupa untuk bersosialisasi dengan teman-teman kuliahnya. Ia pernah mewakili mahasiswa Indonesia yang belajar di Jerman dengan menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Aachen tahun 1957. Salah satu proyek besar PPI yang pernah ia selenggarakan ialah seminar pembangunan. Lalu masa kuliahnya juga diisi dengan pekerjaan tambahan guna menanggung hidup bersama Ainun. Ia bekerja di bidang konstruksi ringan yang fokus dalam konstruksi perkeretaapian Talbot. Namun setelah proyek konstruksi selesai, ia mendaftar di perusahaan pembuat pesawat Hamburger Flugzeugbau atau HFB, di mana perusahaan itu sedang mengemban pesawat Fokker F-28. Beberapa tahun setelah itu, Habibie diangkat sebagai Direktur Pengembangan dan Penerapan Teknologi di sana. Selanjutnya, pada 29 Maret 1978, ia dipercaya Soeharto menjadi Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di Indonesia, ia banyak berkontribusi dalam urusan teknologi, salah satunya penerbangan. Pesawat buatannya ialah N25 Gatot Kaca, CN235, dan VTOL DO31. Ia pun mendirikan perusahaan transportasi yang fokus pada pengembangan pesawat terbang besutan dalam negeri, yaitu PT IPTN atau Industri Pesawat Terbang Nusantara. Karena segudang prestasi yang dimiliki Habibie, ia diangkat sebagai wakil presiden oleh Soeharto. Lalu setelah Soeharto lengser, Habibie naik menggantikan posisi Soeharto sebagai presiden. Perjalanan hidup Habibie menjadi salah satu peristiwa sejarah Indonesia atas lahirnya putra terbaik dalam negeri. Namun di usia ke-83 tahun, Habibie berpulang. Selamat jalan
Bapak Baharudin Yusuf Habibie, Ibu Ainun sudah menantimu. Semoga kami bisa meneruskan cita-citamu untuk bangsa Indonesia. Betapa hatiku